Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini ada kalimat yang begitu keras dari Tuhan Yesus. Dan ini merupakan peringatan kepada kita sekalian untuk berhati-hati. Kalimat dari Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka. Peringatan pertama. Peringatan kedua. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup. Peringatan yang kedua. Yang ketiga. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Kalimat Tuhan Yesus ini di satu pihak mengingatkan kita. Saya ingat lagu anak-anak dulu, atau juga anak-anak bina iman anak atau bina iman remaja. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Itu mengajak kita untuk bisa menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, hati kita, pikiran kita dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan kasih, dengan tujuan kebaikan kepada orang lain. Untuk tidak menjerumuskan diri kita ke dalam dosa, untuk jangan menjadikan tangan kita untuk berbuat dosa, kaki kita untuk menghantar kita masuk ke dalam dosa, mata kita melakukan atau melihat yang dosa penuh dengan kejahatan itu. Tetapi kita di satu pihak berhati-hati. Tangan kita gunakan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kaki kita gunakan untuk berjalan, menghampiri orang-orang dan berbuat baik, berbuat kasih kepada mereka. Mata kita dengan jernih bisa melihat kebaikan dari Allah, melihat cinta kasih dari Allah, dan akhirnya kita juga bisa berbuat baik, melakukan kasih dalam hidup ini. Saya pikir ini yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Hati-hati itu semua dengan tangan, kaki, mata kita. Kalau kalimat Tuhan Yesus ini secara harafiah kita lakukan, saya yakin semua pengikut Kristus cacat, minta maaf. Seluruh pengikut Yesus cacat, buta, tidak bertangan, tidak berkaki, karena mata, tangan, kaki kita itu selalu berbuat jahat, selalu menghantar kita kepada dosa. Ya, maka dari itu biarlah hidup kita ini kita bersyukur mendapatkan tangan, mendapatkan kaki, mendapatkan mata, mendapatkan hati, mendapatkan pikiran, dan jadikanlah itu seperti kalimat Tuhan Yesus, hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan orang yang lain. Kalimat dari Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita supaya kita ini punya kualitas dalam hidup ini. Kualitasnya itu adalah kualitas yang baik. Jangan sampai kita ini sebagai pengikut Kristus menunjukkan kejahatan, memalukan, menunjukkan kemurkaan, sangat jelek itu. Menunjukkan balas dendam, menunjukkan kemarahan, menunjukkan egoisme, menunjukkan hawa nafsu. Itu yang mestinya kita lawan dalam hidup ini. Dan juga jangan pernah mengatakan begini, saya melakukan perbuatan dosa kok Tuhan tidak tahu. Oh, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Toh tidak ada yang melihat, Tuhan itu melihat segala perbuatan kita. Dan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan adalah garam itu. Punya kualitas, punya manfaat, punya kasih, punya kebaikan, punya kebenaran
yang kita lakukan kepada orang lain. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, semoga hidup kita selalu terarah kepada Tuhan, dan kita menggunakan semua pemberian dari Tuhan kepada kita, diri kita ini, dengan penuh kasih kebaikan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.